Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Tarisa Rawanda NIM 2020 143239 dari kelas 5F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar, dengan dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak di sekolah dasar. Adapun submateri yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada layanan dasar bimbingan, yang kedua ada layanan responsif, yang ketiga ada layanan perencanaan individu, yang keempat ada layanan dukungan sistem, dan yang kelima ada bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Prof. Frayinto. Mari teman-teman simak penjelasan saya di video berikut ini. Pembahasan pertama mengenai layanan dasar bimbingan. Layanan dasar adalah sebuah bentuk bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konsili berupa pemberian bantuan, yaitu kegiatan-kegiatan yang terstruktur secara sistematis, baik dilakukan secara klasikal atau kelompok, dengan mengembangkan kemampuan kliennya agar mampu menyesuaikan diri secara efektif dan berkelanjutan. Adapun tujuan adanya layanan dasar BK yaitu memberikan bantuan dan memfasilitasi siswa dalam mengembangkan setiap keterampilan yang dimiliki dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan moral, mental, kepribadian, agar peserta didik memperoleh keterampilan dasar dalam kehidupannya. Pembahasan kedua mengenai layanan responsif. Layanan responsif sangat penting dan harus kita berikan kepada konseli, karena dalam hal ini konselor harus segera memberikan tanggapan bagi pihak konseli dalam memecahkan masalah dan membutuhkan bantuan dalam memecahkan, karena ketika konselor tidak membantu maka konseli akan kesulitan dalam proses pengembangan di setiap tugas-tugas maupun perkembangan dirinya. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberian bantuan layanan responsif yaitu yang pertama, memberikan konseling secara individu maupun kelompok. Yang kedua, rujukan konseli. Yang ketiga, membuat dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak seperti psikologi, ABKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, wali kelasnya, teman sebaya, dan kunjungan ke rumah pihak konseli dalam upaya pembahasan mengenai masalah yang sedang dialami konseli dan serta mencari solusi. Pembahasan ketiga mengenai layanan perencanaan individu. Layanan ini merupakan suatu layanan yang dapat membantu siswa dalam kegiatan belajarnya sehingga siswa mampu memahami setiap perkembangan pribadinya, menyatukan, merencanakan, sekaligus dapat merumuskan aktivitas yang berkaitan dengan perkembangan dengan tetap memperhatikan kelemahan dan kelebihannya, sehingga dengan hal tersebut siswa dapat memiliki peluang dalam memahami lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan adanya perencanaan individu yaitu agar siswa dapat mempersiapkan dirinya terutama dalam hal pendidikan yang bersifat lanjutan, baik merencanakan, mengembangkan kemampuan diri berbagai aspek seperti aspek akademik, aspek karir, dan aspek sosial pribadinya. Sistem. Layanan dukungan sistem yaitu suatu bentuk kegiatan bantuan yang memiliki tujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan konseling. Secara tidak langsung, layanan ini sendiri dalam BK merupakan salah satu bentuk strategi yang dapat memberikan bantuan serta memfasilitasi dalam setiap peserta didik yang dilakukan oleh konselor, terutama
berguna untuk kegiatan pengembangan jejaringan atau networking, kegiatan manajemen, dan pengembangan diri konseling. Pembahasan kelima mengenai layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Prof. Prayitno. Yang pertama ada layanan orientasi, memahami lingkungan yang baru dimasuki untuk mempermudah dan memperlancar dalam lingkungan yang baru. Yang kedua ada layanan informasi, menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga ada layanan penempatan atau penyaluran, memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat ada layanan bimbingan belajar, mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. 5. Layanan penguasaan konten, yaitu layanan bantuan kepada individu atau kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Yang keenam, layanan konseling individual melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan konseli. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok, mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli. 8. Layanan konseling kelompok, memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan yang bersifat pencegahan, konseling kelompok, dan penyembuhan. 9. Layanan mediasi, permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat tertuntaskan dengan konselor sebagai mediator. 10. Layanan konsultasi, penyediaan bantuan teknis atau untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Baik teman-teman, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.